Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Pelakor. Pelakor. Episode kedua. Mencoba peruntungan. Aku sejenak Larissa diam. Tapi sepersekian detik kemudian, senyum sudah merekah lagi di wajahnya. Apa mereka mengatakan bahwa aku yang terbaik? Tanya Clarissa berusaha menutupi kecemasannya dengan bertanya balik. Sudah kepalang lah. Aku sudah menantang Madame Leonie untuk 10% potongan hutangku. Jadi, tidak ada lagi jalan mundur. Anggap saja sama seperti melayani satu orang. Semoga tubuhku kuat. Bisik hati Clarissa berusaha menenangkan dirinya. Dan saat ini, Clarissa sudah full heart menjalani misinya. Aku penasaran, apa istimewanya dirimu? Wanita terbaik maksud Ferdinand itu seperti apa ya? Seorang pria tinggi tegap yang duduk di paling ujung sebelah kiri datang mendekat pada Clarissa. Sesuatu yang tidak diharapkan oleh Clarissa sekarang. Dia hanya berdehem dan mengelilingi Clarissa, memperhatikan lekuk tubuh Clarissa dengan pandangan yang sebetulnya biasa diberikan oleh banyak pria pada Clarissa. Hanya saja situasinya kali ini berbeda, membuat Clarissa merasa agak tertekan. Tapi bagaimana penilaian Anda, Tuan? Kalimat itulah yang keluar dari bibir Clarissa ketika mata pria yang tadi mengelilinginya sudah ada di hadapannya. Mungkin aku setuju dengan Ferdinand. Bisa dibilang hampir sempurna. Semuanya pas. Cuma kau punya tai lalat yang sebenarnya mengganggu. Tapi eksotik karena tempatnya yang tidak biasa. Siapa namamu? Ucapan pria itu tanpa sengaja menggugah temannya yang duduk di tengah. Dia biasanya tak peduli pada wanita malam. Tapi saat ini, netranya justru terpanggil untuk memperhatikan dari kejauhan. Tadi, dia tak terlalu melihat si eksotik karena posisinya yang tersamarkan oleh string romper yang dikenakan Clarissa. Namaku Clarissa, Tuan. Jawaban Clarissa sebelum pria yang di dekatnya melangkah lebih dekat dan menggerakkan tangannya untuk menyentuh tubuh Clarissa. Tapi, jauhkan tanganmu dari tubuhnya, Leo. Larangan terdengar dari suara berintonasi tinggi yang duduk di tengah, membuat pria yang dipanggil Leo menghentikan gerakan tangannya. Leo menarik diri mundur, menjauh dari Clarissa. Apa kau berselera dengannya? Leo yang sudah duduk kembali bertanya kepada seseorang yang tadi telah melarangnya. Ini pertama kalinya kau melarang Leo menguji kelayakan seorang wanita. Ada apa denganmu, Raphael? Suara seorang lagi yang duduk di sisi paling kanan berseberangan dengan Leo. Iya, benar Jo. Apa malam ini kau akan berpesta, Raphael? Pria yang duduk di antara Leo dan Raphael juga ikut berkomentar setelah menyesap minumannya. Tapi Raphael
Pria yang ditanya hanya berdecak. Tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Tapi pandangannya yang dingin tetap lurus menatap Clarissa yang tidak bisa dimengerti oleh teman-temannya, sehingga mereka diam. Rasa terintimidasi juga mencuat pada diri Clarissa, membuatnya bergidik ngeri. Ini pertama kalinya seseorang melihatku seperti itu. Tajam, dingin, dan tak ada ketertarikan terlihat di wajahnya. Wah, jadi dia yang namanya Rafael. Teman-temannya saja takut dan hormat padanya. Aduh, jadi nasib 10%-ku bertumpu padanya. Semoga aku tak mengecewakannya. Kepala Clarissa berdenyut ketika hatinya bergumam cemas. Mari teruskan pembicaraan kita. Tadi sampai di mana? Tanya Rafael pada teman-temannya setelah beberapa detik dia memindai Clarissa. Akhirnya Rafael mengalihkan pandangannya kembali pada tablet di tangannya. Oh iya, untuk pengiriman Firebird ke England, ada sedikit kendala di pelabuhan. Leo mengingatkan tentang pengiriman senjata yang bermasalah. Tapi aku sudah menyelesaikannya, jawab seseorang yang berada di antara Rafael dengan pria bernama Joe. Aku tidak mau ada kesalahan. Jangan sampai meninggalkan jejak buruk. Apa kalian paham? Mereka semua di sana mengangguk patuh. Seakan Rafael adalah pemimpin rapat dan semuanya harus menurut pada satu komandonya. Bagaimana dengan negara ini? Apa kau ingin menjadikannya base camp di Southeast Asia? Leo bertanya, dan Rafael menganggukkan kepalanya tanpa menunggu lama. Hukum di negara ini tak sulit untuk dibeli. Pejabatnya bisa disuap lebih mudah. Dan yang terpenting, penduduk negara ini yang terbanyak di Southeast Asia. Pangsa pasar kita besar, dan salah satu surga dunia ada di negara ini. Aku ingin Bali dan Lombok menjadi target utama kita. Banyak miliarder kaya dan mafia yang juga bersembunyi di sana. Apa kalian paham misiku? Wah, kau ternyata sudah berpikir sejauh itu. Pantas kau membeli beberapa properti dan lahan di sana sejak 2 tahun lalu, ucap Joe sambil terkekeh. Kita akan mudah menanggapi Aussie dan Kiwi jika menjadikan negara ini base-nya, ujar Rafael lagi yang disambut oleh teman-temannya dengan menyuguhkan ide-ide brilian yang membantu Rafael semakin mudah mewujudkan visinya. Shh, sampai kapan mereka menyuruhku berdiri begini? Keberadaanku sekarang seperti tak dianggap. Apa mereka tak berpikir kalau berdiri dengan high heels tinggi ini selama berjam-jam membuat kakiku pegal dan hampir putus? Kurang ajar sekali mereka. Apa jangan-jangan mereka pikir aku ini patung? Mereka tidak menyapaku, tidak memperlakukanku spesial, hanya membiarkan aku berdiri seperti makhluk tak bernyawa yang tak berguna. Clarissa berdecak kesal di dalam hatinya. 5 pria di hadapannya sangat sibuk membicarakan urusan mereka. Ada bahasa yang Clarissa mengerti, ada yang tidak. Karena mereka bicara dengan bahasa campuran Inggris Rusia. Tapi itu tidak masalah bagi Clarissa. Hanya saja Clarissa yang sudah berdiri hampir 4 jam merasa semakin letih. Kakinya juga bergetar karena lelah menyangga tubuhnya. Penderitaan Clarissa bukan hanya karena high heels. Rasa dingin karena AC dengan suhu paling rendah
membuat tubuh Clarissa yang hampir dibilang polos mulai merasa menggigil. Hush, ini lebih melelahkan daripada melayani seorang maniak, bisik hati Clarissa lagi yang masih mendumel sambil membayangkan salah satu pelanggannya yang terburuk dan pernah menyiksa tubuh Clarissa lebih dari 6 jam untuk memenuhi hasratnya. Baiklah, aku tidak mau ada kesalahan untuk rencana kita. Pasukan senjata, pastikan aman untuk kawasan A. Rafael terlihat melingkari sebuah lembaran peta dengan spidol di tangannya. Sebentar lagi momennya tahun baru. Jadi, aku ingin kalian menghindari anak buahku dari jebakan tawuran antar geng yang akan menyita perhatian pihak berwajib. Aku ingin semua jalur aman dan tidak ada kendala pada distribusi selama momen akhir tahun untuk kawasan yang sudah kita kuasai, dan perhatikan juga market baru kita. Hampir saja Clarissa terjatuh kalau tak mendengar Rafael meninggikan intonasi suaranya dan melihat perubahan duduk Rafael yang mencondongkan tubuhnya ke arah meja dan bicara. Clarissa mencoba menguatkan kakinya untuk berdiri lebih lama lagi dengan sisa tenaga. Kau tenang saja, Rafael. Serahkan semuanya pada kami, ucap Leo menyanggupi. Aku rasa semua penjelasanku sudah cukup untuk malam ini, ucap Rafael sambil menengok jam tangannya yang menandakan tidak ada lagi yang mengharuskan mereka tetap berkumpul. Baiklah, kalau begitu sekarang waktunya bersenang-senang. Maxi, bukalah botol di depanmu. Hah, kenapa mesti aku? Lalu Maxi yang duduk di antara Joe dan Rafael melirik pada Clarissa. Kenapa kau hanya berdiri di sana saja? Minuman kami sudah hampir habis. Tidakkah kau mengerti apa yang harus kau lakukan? Tanya Maxi yang membuat Clarissa kembali bicara. Hah? Maaf Tuan, saya pikir kalian semua tidak ingin diganggu. Clarissa pun menggerakkan kakinya mendekat ke arah 5 orang yang baru saja selesai meeting. Esku juga habis. Aku minta tambahan lagi, ujar Leo. Baik Tuan. Clarissa menyanggupi. Tapi kenapa harus aku yang membukakan botol minuman? Kenapa tidak ada pelayan lain di ruangan ini? Aku sudah tidak pernah melakukan hal ini dan aku selalu dilayani. Clarissa agak kesal karena kembali pada pekerjaan yang menurutnya adalah pekerjaan wanita terendah di dalam klub. Tapi tentu saja Clarissa masih menyunggingkan senyumnya dan tidak menunjukkan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Apa tidak jelas yang aku katakan tadi? Aku rasa semua penjelasanku sudah cukup untuk malam ini. Rafael yang duduk di tengah di antara keempat temannya kembali mengulang kata-katanya ketika Clarissa memegang botol minuman dan hendak membukanya. Itu membuat Clarissa menatapnya tapi tak bicara. Clarissa juga sejenak tak fokus pada botolnya karena tak paham keinginan Rafael. Kau ingin kami pergi dari sini, bukan? Pria di antara Leo dan Rafael bertanya lebih dulu sebelum Clarissa bicara. Jadi kalimat itu tidak ditujukan padaku kan? Ujar Clarissa agak lega. Aku rasa kau benar, Alan. Joe menimpali sambil berdiri. Lalu pandangan matanya tertuju pada Clarissa. Mungkin kita harus meninggalkan wanita ini berdua dengan Rafael. Selamat berpesta, Rafael, jawab Joe lagi
yang memilih untuk segera melangkahkan kakinya pergi, diikuti oleh 3 temannya yang menghela nafas berbarengan dengan rasa tak puas karena belum bisa mencicipi Clarissa. Tapi ada senyum tersungging penuh makna yang ditunjukkan pada Rafael. Mereka berdiri dan berjalan di belakang Joe. Begitu dong, Raf. Sekali-sekali bersenang-senanglah. Tak ada salahnya. Nikmatilah malammu, ujar Leo sambil melampaikan tangannya. Lalu dia mendekat pada satu-satunya pria asli Indonesia. Alan, kau kan satu-satunya pria lokal di antara kami. Ayolah, tunjukkan keindahan negara ini, ujar Leo sambil menaruh tangannya di pundak Alan. Yang kau maksud paling hanya kehangatan di antara 2 kaki wanita kan? Hah. Dari 30 orang tadi, aku rasa kau bisa pilih 1, ucap Alan malas meladeni. Jo, tunggu aku. Maxi yang berjalan paling belakang menyapa seseorang di depannya lalu merangkulnya. Aku belum bersenang-senang malam ini. Bagaimana kalau kita menghabiskan di dance floor dan minta Ferdinand membawa 30 orang tadi? Tanya Joe. Obrolan mereka berempat yang masih bisa didengar oleh Clarissa sebelum pintu akhirnya tertutup. Yes. Berbarengan dengan botol minuman yang baru saja dibuka, dan Clarissa pun menuangkannya di gelas Rafael dengan hati-hati. Sejujurnya, hati Clarissa juga merasa cukup lega. Untunglah, berarti aku hanya melayani 1 orang saja, bukan? Memang sih, mereka semua tampan, bersih, tak jauh beda dari Tuan Alexander. Tapi tetap saja melayani 5 orang. Aku rasa aku tak ingin dan tak akan pernah mau mencobanya. Lagi pula, pria di hadapanku ini sepertinya yang terbaik. Walaupun sorot matanya mengerikan. Clarissa kembali berdecak di dalam hatinya, dan ada rasa senang karena tidak harus menjadi mainan bergilir. Kapan aku menyuruhmu menuang minuman untukku? Suara sarkas di hadapannya membuat hati Clarissa berdenyut dan refleks menatap orang di hadapannya. Maafkan saya, Tuan. Saya pikir Anda menginginkannya karena gelas Anda sudah kosong, jawab Clarissa dengan intonasi suaranya yang masih sangat lembut dan merdu. Dia pun kembali menaruh botol minuman. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda nyaman, Tuan? Setelah keheningan beberapa saat, Clarissa mencoba berinisiatif dengan mengucapkan kalimat itu di hadapan Rafael. Tapi pria di hadapannya masih tidak bicara, hanya mengamati Clarissa. Matanya tertuju pada sesuatu yang membuat Clarissa semakin tidak enak. Kenapa kau menutupinya? Maaf, Tuan. Apa Anda tidak suka melihat ini? Kapan kau memiliki itu? Tanyanya lagi pada Clarissa sambil berdiri dan mendekat pada Clarissa. Saya rasa ini adalah tanda lahir saya, Tuan. Pasti dari bayi saya sudah memilikinya, jawab Clarissa dengan tangan yang masih menutupi tanda lahirnya. Tai lalat itu memang sedikit mencolok,
karena bentuknya yang besar dengan diameter setengah sentimeter. Apa aku menyuruhmu untuk menaruh tanganmu di sana? Rafael tampak tak suka. Dia berdiri dan mendekat pada Clarissa sebelum kembali bertanya. "Maaf, Tuan," jawab Clarissa yang langsung menurunkan tangannya dari sesuatu yang ingin dilihat oleh Rafael. Sret. Sejak kapan kau bekerja di sini? Rafael kembali melontarkan pertanyaan sambil tangannya membuka tanda X yang menutup dua keistimewaan milik Clarissa, sehingga terpampang jelaslah warna pink kecoklatan yang menggoda. Sejak 3 tahun yang lalu, jawab Clarissa jujur. Kenapa kau bekerja? Kau kekurangan uang. Itu ayahku kalah judi dan tak lagi memiliki sisa uang, padahal masih banyak hutang yang menumpuk pada Tuan Ferdinand. Clarissa tak lagi melanjutkan ucapannya. Bibirnya melengkung ke atas, menatap Rafael. Walaupun sejujurnya, hati Clarissa merasa perih. Sesuatu yang tak ingin diingatnya justru ditanyakan saat ini. Siapa pelanggan pertamamu? Rafael tak menggubris, justru memberikan pertanyaan lain. Walaupun tanpa disadari Clarissa, tangan Rafael di belakang punggungnya sudah mengepal. "Saya tidak terlalu ingat, Tuan." Clarissa tersenyum kecil sambil menatap pria di hadapannya hingga mata mereka saling bertautan. Saat itu, yang saya rasakan adalah ketakutan. Jadi saya tidak ingat jelas apa yang terjadi. Sudah berapa kali kau melayani? Sambungan pertanyaan lagi dilontarkan. "Saya tidak tahu, Tuan." Clarissa pun menggelengkan kepalanya. Berapa hari sekali kau bekerja? "Setiap hari, Tuan. Biasanya saya melayani 1 hari 1 pelanggan," jawab Clarissa, tak ingin menyembunyikan apapun. Apa kau tak bisa menghitung? Ucap Rafael lagi meninggikan intonasinya. "Itu setahun 365 hari. Jadi 3 tahun berapa ya?" Clarissa mencoba untuk menghitung, yang membuat pria di hadapannya menatap dengan tatapan yang sulit dimengerti oleh Clarissa. "Sekitar 1000 kali, Tuan," jawab Clarissa gugup. "Apa aku salah bicara?" bisik hatinya yang merasa cemas, karena Rafael justru berjalan mundur mendekat pada telepon intercom dan menghubungi seseorang. "Aku ingin kau datang ke ruanganku." Hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Rafael. Lalu dia kembali menutup teleponnya. Tok tok tok. Dan kurang dari 1 menit, bunyi ketukan pintu sudah terdengar oleh Clarissa yang masih berdiri kaku. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan Rafael?" Seseorang yang tadi ditelepon oleh Rafael berbicara dengan intonasi suara agak terbata-bata dan wajah penuh kekhawatiran. "Jadi, dia adalah yang terbaik di sini, Ferdinand?"
Lagi, Rafael bertanya dengan posisinya yang masih duduk di meja telepon. Bersedekap dan pandangannya menatap Clarissa, walaupun bicaranya tertuju pada pemilik VIP Club. Apa ada yang kurang memuaskan, Tuan Rafael? Tidak menjawab, justru wajah Ferdinand menjadi pucat dan dia bertanya balik pada Rafael. Kau tidak mengerti pertanyaanku? Rafael enggan menjawab. Oh, tentu saja. Clarissa yang terbaik di sini. Akhirnya, Ferdinand menjawab dan sungguh ini membuat hati Clarissa bergidik ngeri sekaligus gugup. Aku belum melakukan apapun. Tapi, kenapa dia meragukanku? Bisik hati Clarissa yang semakin galau. 10% hutangku akan bertambah lagi kalau dia sampai tak puas padaku. Diceknya lagi yang merasa tidak nyaman di hatinya. Kau tahu sudah berapa kali dia dipakai? Suara itu pelan, tapi begitu menusuk dalam hati Clarissa dan merasa sangat direndahkan. Tapi tidak ada yang kecewa dengan pelayanannya, Tuan Rafael. Karena itu, saya memberanikan diri mengirimnya kepada Anda setelah penolakan Anda pada yang lainnya. Ucapan yang dikeluarkan oleh Ferdinand seakan membuat suasana hati Rafael semakin tidak bagus. Aku tidak puas. Kau tahu apa artinya itu, bukan, Ferdinand? Bagaimana, Kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk, download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.